Rama Kerajaan Majapahit. Nama Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula lah Raden Wijaya memberi nama kerajaannya yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku. Berbuatlah yang terbaik untuk rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti para patihku? Baik Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya padaku. Aku pun sudah tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar, aku pun telah siap merebut tahta kerajaan. Telah ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau hanya memberiku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau, dulu kita bersama-sama berjuang untuk mendirikan kerajaan ini. Mengapa kau tak adil seperti ini? Kau memang manusia tak tahu terima kasih. Apa? Kalian mengaku-ngaku seperti itu? Yang berjuang untuk kerajaan ini adalah para pekerja yang dengan sukarela bersedia membangun kerajaan ini dan para prajuritku yang membantuku. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Kemudian, setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuaneswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara di depan kerajaan yang penuh dengan rakyat yang ramai. Jayanegara, kemarilah dan tunduklah, nak. Baik, Ibunda. Anakku, sekarang kerajaan membutuhkan pemimpin. Karena kau adalah putra mahkota, maka ibunda mewakili ayahandamu menyerahkan semua tanggung jawab kerajaan Majapahit kepadamu. Maksud Ibunda, Ananda akan diangkat menjadi raja? Iya, anakku. Baik, Ibunda. Ananda terima semua beban dan tanggung jawab kerajaan Majapahit ini. Ananda siap menjadi raja. Pada masa kepemimpinan Jayanegara, banyak terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya, tetapi berkat jasa Gajah Mada dapat ditaklukkan. Tetapi Jayanegara meninggal karena ia berselingkuh dengan istri seorang tabib. Tabib yang mengetahui hal tersebut langsung membunuh Jayanegara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana untuk menjalankan roda pemerintahan. Adinda, Gajah Mada telah banyak membantu kita dalam mengalahkan para pemberontak. Menurut Kakanda, akan lebih baik jika Adinda mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi pada upacara pelantikan. Baiklah, Kakanda. Nanti Adinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi Kerajaan Majapahit. Semoga saja Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama dengan kita, yaitu menyatukan Nusantara. Iya, Kakanda, semoga saja. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih yang mulia.
karena Engkau yang mulia telah menganugerahiku gelar kehormatan tersebut. Maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan. Aku bersumpah, lamun luas kala Nusantara iso makti panapa. Lamun kala sing gurun, ring Serat, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, Samana, sun amukti panapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Bahkan kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, karena Engkau telah membantuku. Tanpamu, aku tak akan bisa memperoleh semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya, Dyah Pitaloka. Mahapatihku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Lihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak, Baginda. Hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun penjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslim agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatihku, kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan padamu urusan itu. Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan. Hai kau Sri Baduga, rajaku Hayam Wuruk ingin menangmu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan. Lebih baik kau menerima penawaran ini. Apa kau mengerti? Tiba-tiba dari kejauhan datanglah Dyah Pitaloka. Aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak akan mau menikah dengan rajamu. Jika itu mau, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bila tidak menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Tidak mau. Aku tidak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaan. Aku tidak sudi. Aku akan bunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku, ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu, ayah rela anakku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut, yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patihku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Walaupun kini kau sudah tak menjadi patihku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini hilang seiring dengan berjalannya waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk pun kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari
seorang selir yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kesumawardhani. Wardani, kaulah yang pantas untuk menjadi raja, bukan suamimu itu. Dia tak pantas menjadi raja. Kak, bukan maksudku untuk tidak mau menjadi raja, namun aku tak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini memang hakmu, bukan suamimu. Istriku, jika memang kau tak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Apa? Kau bangga sekali mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, aku yakin kerajaan ini pasti akan runtuh. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kesumawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu. Kemudian, tidak beberapa lama, Wikramawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya kemarahan Wirabumi pun semakin tak terbendung mendengar hal tersebut. Sehingga terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut dengan Perang Karekrek, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Dan dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan runtuhnya Majapahit.